Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amayi Gurunci Meku Cepali merupakan film drama percintaan India yang diperankan oleh Sundar Babu sebagai Navin dan Kirti Sethi sebagai Alekya. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang selalu support channel ini. Terima kasih untuk Kak Nan yang ada di Pekanbaru, Iskandar dari Penang, Damariawan dari Samarinda, Irfan Sumedang, Sifani dari Binjai, Ferry Majalengka, Syukron Madura, Ateng Kurdi yang ada di Tangerang, Suaman Mojokerto, dan Muhammad Arifin yang ada di Kalimantan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Navin adalah sutradara film yang sangat komersial di bioskop Telugu yang baru saja mencetak hit ke-6 berturut-turut. Kini dia akan membuat film lainnya, di mana Franci Parmeswar adalah produsernya. Navin ingin mencari aktris baru yang lebih fresh karena dia ingin film ketujuhnya nanti menjadi film terbaik di tahun ini. Setelah kembali dari rumah produsernya, sebuah truk sampah tak sengaja menumpahkan banyak sampah ke mobilnya. Navin sangat kesal. Namun kemudian dia menemukan wadah tua yang memiliki gulungan film dan memutuskan membawanya pulang, lalu memeriksanya. Setelah mengubah gulungan menjadi digital, Navin menemukan adegan seorang gadis yang sedang berakting, lalu terpesona olehnya. Navin penasaran siapa gadis cantik itu, karena karakternya sangat pas untuk dijadikan pemeran utama di film ketujuhnya nanti. Dia pun menyuruh Bose, sahabatnya, untuk mencari tahu alamat gadis itu. Namun meski berkali-kali berkeliling kota, Bose tak juga mendapatkan info apapun. Sampai ketika saat Navin sedang menolak kerjasama dengan seorang produser di Hotel Sheraton, Navin melihat gadis dalam gulungan itu. Navin mencoba mengejar, namun tak kesampaian. Untung dia punya akses resepsionis hotel untuk mencari tahu siapa gadis tersebut. Dan singkat cerita, Navin ditemani Bose mengunjungi klinik Abhinav. Karena Alekya, gadis cantik itu bekerja sebagai dokter mata di sana. Setelah memeriksa mata Navin, Alekya sadar. Navin hanya modus saja, apalagi setelah tahu maksud kedatangan Navin adalah untuk menawarinya main film. Alekya menunjukkan wajah marahnya. Dia menegaskan bahwa anggota keluarganya sangat membenci orang-orang bioskop dan menyuruh Navin segera pergi. Navin meminta kontak Alekya karena dia memiliki barang rahasia berharga milik Alekya. Namun Alekya tak percaya dan Navin meninggalkan kontak HP-nya. Malamnya Alekya curhat ke Joy, bestinya, mengenai Navin yang memaksanya menelpon karena memiliki barang rahasia miliknya. Alekya merasa dia tak memiliki barang rahasia apapun dan menuduh Navin hanya modus saja. Tiba-tiba Navin menghubungi Alekya setelah mendapat kontaknya dari resepsionis klinik. Navin mengajak Alekya bertemu, tapi Alekya malah memutus panggilan dan memblokir nomornya. Tak putus asa, Navin mulai mendekati keluarga Alekya. Dia mengutus Bose datang ke IBSI Bank. Yes, sir. Untuk bertemu ayah Alekya yang menjabat sebagai manajer di sana. Setelah basa-basi meminta izin melakukan syuting film di bank, ayah Alekya tiba-tiba marah dan mengusir Bose. Dia benar-benar tak menyukai orang film, karena menurutnya orang-orang film tak memiliki etika. Karena ditolak, Navin membawa Bose ke kantor percetakan buku milik Ibu Alekya. Di sana, Bose bertemu dengan Raja Mamba, lalu meminta izin menggunakan gedung ini untuk disewa dan dijadikan tempat syuting. Meski Mamba menyukainya, namun Ibu Alekya justru memarahi Bose dan mengusirnya. Navin bingung, keluarga Alekya sangat tak menyukai dunia film, tapi kenapa Alekya membuat filmnya sendiri? Lanjut cerita, Bose memanfaatkan Nari, asisten Alekya, mengiminginya ikut berperan dalam film agar Bose tahu semua kegiatan Alekya. Di mana besok Alekya mengatur 4 rumah sakit untuk ikut berpartisipasi dalam camp donor mata. Jadi Bose segera melakukan negosiasi dengan James Cutty, direktur utama rumah sakit mata. Sehingga keesokan harinya saat acara tersebut dimulai, dan ketika Tuan James Cutty disuruh memberikan sambutan, Alekya terkejut mengetahui Tuan Cutty mengundang Navin sebagai tamu utama yang telah menyumbang 2 crore di camp tersebut. Tak hanya itu, Navin juga memberi Alekya bingkisan hadiah. Alekya malah mengatai semua film Navin tak bermutu dan banyak kepura-puraan. Sampai ketika salah satu pasangan yang hadir di acara tersebut tiba-tiba berterima kasih pada Navin, membuat Navin kebingungan.
Ternyata selama ini film-film Navin memiliki dampak positif terhadap almarhum putra mereka. Bahkan setelah kecelakaan 6 bulan yang lalu, anak mereka menyumbangkan organ tubuhnya karena terinspirasi oleh beberapa film Navin. Navin merasa tak pantas mendapat pujian itu, namun mereka menjelaskan, meskipun Navin menciptakan film komersial, namun film itu memiliki makna yang bahkan anak kecil pun bisa terinspirasi olehnya. Itulah kenapa mereka sangat berterima kasih kepada Navin. Alekia menyesal, dia merasa bersalah telah memandang Navin sebelah mata, hanya karena tak menyukai film-film komersil miliknya. Navin lalu memberikan hadiah itu, dia berjanji tak akan mengganggu kehidupan Alekia lagi dan menghapus nomor teleponnya. Thank you. Di rumah saat Alekia membuka kado dari Navin, Alekia bingung melihat gulungan film dan secari kertas yang bertuliskan, "Jika mimpiku hancur, itu sama saja membunuh diriku sendiri." Untuk itu Alekia menelpon Navin dan meminta alamatnya untuk bertemu. Setelah bertemu, Navin pun menunjukkan gulungan film yang sudah dia buat menjadi digital film. Film pun diputar. Namun Alekia malah menangis, membuat Navin kebingungan. Alekia bilang ini bukan video miliknya, melainkan milik Akila, saudari kembarnya. Sedari kecil Akila memang pandai berakting. Kegiatan Akila memang diperbolehkan kedua orang tuanya, namun mereka tak mendukung kegiatan itu sebagai bakat yang harus Akila dalami. Hingga setelah Akila dewasa dan melakukan adegan intim dalam pertunjukan Romeo Juliet, dengan tegas orang tua Akila melarangnya mengikuti pentas kembali. क्योंकि मैंने कहा इसलिए Akila diam-diam berakting dalam film yang disutradarai oleh temannya, Depak. Namun selama syuting entah tahu dari mana ayah Akila menariknya keluar dari syuting film. Akila yang marah membanting perabot rumah. Impian Akila adalah menjadi aktris dan ingin berakting. Jadi Akila memutuskan keluar dari rumah agar dia bebas meraih mimpinya. Akila dan Depak kemudian menikah tanpa persetujuan orang tua Akila. Namun tak lama setelah pernikahan mereka, produser Depak dan keluarganya meninggal dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan film tersebut terhenti total. Depak pun depresi. Karena depresi dan tak kuat melihat nasib Akila, Depak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Orang tua Akila sangat kasihan dengan nasib yang menimpa putrinya, dan agar Akila tak larut sedih dalam kematian Depak, mereka pun pindah ke apartemen kota. Sayangnya Akila terus-terusan dihantui kerinduannya untuk Depak. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga, agar bisa bertemu dengan Depak di alam baka. Itulah alasan kenapa keluarga mereka semakin membenci semua hal yang berkaitan dengan perfilman. Alekia menegaskan, sampai kapanpun Navin takkan bisa membuatnya memerankan film apapun, dan semoga ini menjadi pertemuan terakhir mereka. Beberapa menit kemudian, Venkat, sahabat sekaligus penulis di film Navin, datang. Dia tertarik dengan catatan dan rancangan film ke-7 yang ingin Navin buat. Navin pun menceritakan kisah Akila dan Depak yang sudah mati, di mana dulu nasib Navin sama seperti Depak yang kehilangan produser, meski dalam kasus yang berbeda. Depak terpaksa menghentikan pemotretan yang baru ia lakukan 4 hari dan gulungan itu terbuang di tumpukan sampah, hingga berakhir di tangan Navin. Navin merasa ini takdir untuknya melanjutkan film Depak dan memenuhi impian Akila. Venkat akan membantu sahabatnya menulis naskah. Namun pertanyaannya, akankah Alekia mau memerankan Akila dalam film ke-7 Navin? Keesokan harinya Navin kembali mendatangi Alekia. Navin ingin mengangkat kisah Akila dan meminta Alekia memerankannya. Meski Alekia menolak dan menyuruhnya pergi berkali-kali, Navin tetap menceritakan kisahnya yang punya sangkut paut dengan Depak. Dulu, saat Navin masih merintis sebagai sutradara baru seperti Depak, dirinya mendapat kepercayaan dari seorang produser. Di tengah syuting, proyeknya dihentikan karena cinta pertamanya diminta untuk tidur dengan produser agar mendapatkan peran dan pacarnya itu setuju untuk melakukannya. Navin patah hati, bahkan sempat membuat surat untuk orang tuanya sebelum ia mengakhiri hidupnya. Namun setelah melihat koran tentang Depak, seorang sutradara muda yang mengakhiri hidupnya, Navin jadi tersentak. Dia berpikir, mengapa Navin harus mengikuti jejak Depak menjadi selembar kertas yang tak ingin dibaca oleh siapapun. Saat itu juga Navin memutuskan untuk hidup dan membuat dunia tunduk pada kesuksesannya. Itulah kenapa Navin sering membuat film komersial adalah untuk membalas dendam pada musuhnya sendiri. Navin sekarang sadar, jika Depak tak mengambil nyawanya, Navin mungkin sudah mati. Sampai sekarang Navin menjual jiwanya untuk film komersial, namun sekarang Navin ingin membuat film berdasarkan hatinya. Navin harus menghidupkan kembali mimpi Depak, karena Depak telah memberi Navin kehidupan yang baru.
Namun mimpi Depa tak ada artinya tanpa Akila dan hanya Alekia yang bisa membuat mimpi Akila menjadi berharga. Alekia lalu menyuruh Navin pergi. Setelah berpikir sembari mengenang Akila, Alekia sadar yang dikatakan Navin adalah benar. Dia harus mewujudkan impian Akila yang telah tertunda. तुम्हार नसीब है तो तुम्हें पूरा करना होगा Sehingga Alekia pun menelpon Navin. हेलो Kalau dia setuju bergabung dalam film, dengan satu syarat, syuting ini harus bersifat rahasia. Navin tentu saja setuju. Navin lalu menelpon Bose untuk menyiapkan jadwal syuting. मान गई Sedangkan Akila meminta izin ke direkturnya, di mana Tuan James Cootie mendukung sepenuhnya dan akan merahasiakan syuting Akila. Dan untuk menghindari tersebarnya berita, semua HP kru disita sementara waktu hingga syuting selesai. Dan Best syuting of pun luck. dilakukan. Selama syuting berjalan, Alekia dan Navin perlahan saling jatuh cinta. चाले तगनी सिग्गु चाले కుదిరినంత కులాసాలే కదలికకు పండిందో మరపురాని రాధ Suatu hari orang tua Alekia memperkenalkan Alekia pada Farun, putra teman mereka yang berprofesi sebagai seorang ilmuwan. Di pertemuan itu, karakter Alekia sangat ramah dan sangat menghormati Farun. हुए होंगे वरुण आप चलें क्या Dan karena itu, ibu ingin menjodohkan Alekia dengan Farun. Semua memang tergantung keputusan Alekia. Dia senang jika orang tuanya senang, namun Alekia perlu waktu untuk memikirkannya. Setelah itu Alekia sengaja menelpon Navin, हाय memberitahunya tentang perjodohan yang baru saja keluarganya atur. Niat Alekia adalah memancing respon cemburu Navin. Navin terdengar tak menyukai kejadian ini, namun Alekia bilang dia belum menerima lamaran keluarga Farun. Semua itu karena dua hal. Yang pertama, Alekia harus menyelesaikan syuting film ke-7 Navin. Dan alasan kedua, Alekia akan memberitahunya esok hari saat mereka bertemu di lokasi syuting. Namun keesokan harinya, ऑलरेडी नमस्ते सर Alekia malah terkejut melihat Farun ikut berperan dalam filmnya sebagai seorang dokter. Alhasil saat melakukan tag video, डॉक्टर प्लीज Farun malah bengong dan Bose menegurnya. तुम्हें ख्याल रखना होगा थैंक यू कट एक्सीलेंट गुड गुड Saat break, Farun dan Alekia sepakat. Mereka sama-sama akan menyembunyikan rahasia syuting mereka kepada keluarga masing-masing. Farun juga menanyakan apa keputusan Alekia tentang lamaran keluarganya. Alekia meminta waktu dan Farun menghargainya. Lalu Navin pun datang. Alekia memberitahu Navin bahwa Farun inilah orang yang dijodohkan untuknya. राइट डिजायरिंग नाइस टू मीट यू फिर से Jadi mereka pun terlihat canggung. Bose lalu menyuruh Farun mengambil tag video yang harus diulang. Lalu Navin bertanya pada Alekia, apa alasan keduanya? Alekia merasa situasinya semakin rumit dan dia belum siap memberitahu Navin. Navin jadi tak mood bekerja. Sampai Venkat datang 2 दिन के लिए रुकना menasihatinya. पड़ेगा तुम कब Venkat tahu apa yang dirasakan Navin saat ini. Meski begitu, Navin tak boleh melupakan tujuannya di balik proyek film ke-7-nya ini. Karena jika itu terjadi, Navin akan kehilangan segalanya. Keesokan harinya, selesai mengambil tag syuting, थैंक यू सो मच कट Alekia memanggil Navin, bertanya padanya. Kenapa Navin terlihat menjauhinya? Navin ingin fokus kepada pekerjaannya saja. Dia tak ingin terganggu dengan hal lain yang tidak penting. Di saat yang sama, Raffi, salah satu kru, diam-diam membawa saudaranya yang ternyata Raja Mamba, asisten di kantor Ibu Alekia, yang penasaran dengan syuting ini. Alhasil, Mamba terkejut melihat Alekia menjadi aktris film ini dan memotretnya untuk dikirim ke orang tua Alekia. Setelah itu, Mamba pamit pergi. Malamnya saat pulang, Alekia mencurigai Mamba yang tiba-tiba keluar dari rumahnya. Ditambah lagi Alekia mendapat kemarahan dari kedua orang tuanya yang merasa dibohongi oleh putri mereka sendiri. Ayah dan ibu tak suka jika Alekia mengikuti jejak Akila. Parahnya, ayah dengan mudah menampar Akila karena dirasa menjijikan. Ayah tak ingin Alekia mengikuti jejak Akila yang dulu tak mendengarkan orang tuanya. Pergi menikahi lelaki bukan pilihan mereka dan berakhir menderita. Akila bilang, Alekia pun punya nerakanya sendiri. Sejak dulu niatnya tak pernah membuat orang tuanya bahagia. Dia ingin menjadi seorang aktris dan itulah mimpinya. Ayah tak peduli mimpi itu, namun Alekia peduli. Dia berkata, kamu mengenalnya hanya sebagai putri kamu, bukan sebagai saudariku. Untuk mengenalnya seperti itu, kamu tidak pernah berusaha.
Ketakutanmu, rasa prestis palsu kamu, ego kamu menyapu Akila hingga terlupakan. Kematiannya pasti memiliki tujuan dan dunia perlu tahu kisahnya. Ayah tak terima, itu sama halnya membuka aib keluarga mereka. Ayah mengancam jika Alekia melanjutkan syutingnya, maka dia akan melihat mayat kedua orang tuanya. Alekia kesal, itu bukan jawaban yang bijak. Lalu Alekia pun pergi dari rumahnya. Untung Alekia hanya pergi ke rumah Joe, sehingga orang tua Alekia sedikit lega. Alekia lalu mengabari kejadian tadi kepada Navin. Alekia tak bisa melanjutkan syutingnya karena orang tuanya melarang, bahkan mengancam akan mengakhiri hidup mereka. Navin pun mengerti. Navin memecat Raffi yang teledor membawa tamu sembarangan. Kini syuting pun terpaksa dihentikan. Namun mereka berdua sama-sama galau karena harus saling menjauh satu sama lain. Alekia pulang ke rumahnya lagi. Lucunya keesokan harinya, Farun tak sengaja melihat Alekia memandangi foto Navin saat dia hendak memeriksa mata. Farun juga melihat Alekia bertemu Navin di kafe dan terlihat mesra. Kini Farun mengerti kenapa selama ini Alekia tak juga memberinya kepastian hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, ayah datang ke kantor Alekia, memberitahu sebuah berita tentang Alekia dan Navin. Ayah percaya dengan berita sampah itu yang mengatakan bahwa Alekia menyerahkan tubuhnya pada Navin demi memerankan sebuah peran penting. Ayah bilang, apa demi ini kamu melupakan keluarga terhormat dan bermartabat dan memilih menggeluti dunia film yang busuk ini? Mau ditaruh mana mukaku dan ibumu? Apa kami harus selalu menunduk? Terima kasih atas penghinaan yang telah kamu dan saudarimu berikan. Alekia segera menelpon Bose, meminta Bose memberikan alamat orang yang telah membuat berita miring tentang Alekia dan Navin. Bose terpaksa memberikannya. Amarah Alekia tak terkontrol, dia pergi sendiri ke rumah Sripati, kakak Raffi yang sengaja mengangkat berita sampah itu untuk balas dendam. Alekia tak mengontrol amarahnya, untungnya Navin datang tepat waktu, sebelum Alekia benar-benar dihajar anak buah Sripati. Setelah mengalahkan mereka, Navin memarahi Alekia yang bertindak tanpa pikir panjang. Apa jadinya jika Bose tak menelpon tepat waktu? Tapi Navin senang. Dia memberitahu Alekia bahwa produser yang memaksa pacarnya untuk tidur bersamanya adalah Sripati. Kini dendamnya terbalaskan oleh Akila yang berani menampar dan menjatuhkan martabatnya. Alekia kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menyelesaikan filmnya. Semua itu karena ayah lebih percaya gosip sampah yang beredar dan meragukan karakter putrinya sendiri. Saudariku adalah bagian dari aku, ayah. Hanya ketika aku berakting di film ini, aku bisa bertemu dengan saudariku untuk pertama kalinya. Itu sebabnya Alekia harus memenuhi impian Akila. Jadi Alekia akan tinggal di rumah Joe sampai syuting selesai. Lalu Alekia pun pergi. Dia melanjutkan syuting hingga selesai. 3 bulan setelah film selesai, Navin mendatangi orang tua Alekia. कौन हो तुम? Dengan sopan dia berkata, kamu telah kehilangan banyak hidupmu, Pak. Aku tak membuat film ini untuk menuangkan trauma Anda. Aku sangat percaya dunia harus menonton cerita ini. Jadi kesepakatan pertama adalah Anda harus menonton film ini terlebih dahulu. Jika perspektif Anda tidak berubah, aku akan menghancurkan film ini dan memastikan tak akan tayang di bioskop manapun. Yang kedua, Alekia adalah hidupku, Pak. Aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Tapi jika kamu tak menyukai film ini, aku tidak akan pernah bertemu putrimu lagi dan tak akan menunjukkan wajahku lagi di hadapan kalian. Nafasku mungkin akan berhenti karena kemungkinan sulit ini, tapi kamu tidak boleh kehilangan putrimu. Aku tak ingin menjadi salah satu penyebabnya. Dan Pak, melahirkan anak perempuan, memanjakan mereka di masa kecil, menjadi sentimental, mencarikan pria dan menikahkan mereka, kami terbiasa melihatnya, Pak. Tapi jangan lupa untuk bangga terhadap mereka dan tolong pikirkan itu. Lalu Navin pamit pergi. Singkat cerita, tayangan perdana akan segera dimulai. Alekia gelisah menunggu kedatangan orang tuanya. Sampai akhirnya Farun memberitahu bahwa orang tua Alekia benar-benar datang untuk melihat film ke-7 Navin. Farun bilang saat orang tua Alekia menelponnya untuk meminta pendapat apakah sebaiknya mereka menonton film ke-7 Navin atau tidak. Mereka syok karena Farun menjawab bagaimana bisa dirinya melewatkan peran dokter dalam film tersebut. Jadi mereka pun mau pergi bersama. Farun sudah tahu hubungan Alekia dengan Navin dan dia pun mendukung hubungan mereka sepenuhnya. Singkat cerita, film yang berjudul Aamayi Gurunchi Meku Cepali pun diputar. Film ini benar-benar menggambarkan kehidupan Akila dan ayah jadi teringat bagaimana dia dengan kasar mengomeli putrinya. Hingga scene menunjukkan ayah Akila mengunjungi putrinya. Navin mengejutkan mereka dan memberitahu mereka bahwa dia telah memasukkan bidikan dari gulungan Akila ke dalam film untuk beberapa adegan. पापा
yang membuat mereka hancur secara emosional. Apalagi saat Akila berkata pada ayahnya, "Tolong ayah, jika aku menghancurkan mimpiku, itu sama saja dengan membunuh diriku sendiri. Mohon mengertilah ayah." Seketika film ini pun mulai membuat mereka menyadari kesalahan yang mereka buat. Di akhir cerita, Alekia mendapat penghargaan sebagai aktris terbaik. Dan Alekia mempersembahkan penghargaan itu untuk saudarinya dan kedua orang tuanya. Tanpa mereka, Alekia bukanlah siapa-siapa. Dan akhirnya perspektif orang tua Alekia mengenai dunia perfilman 100% berubah. Ayah sangat bangga dengan Navin dan berterima kasih karena Navin menyadarkan kesalahan mereka dan tentu film ini sama sekali tak merendahkan martabat mereka. Ibu yakin film ketujuh Navin akan menjadi hit terbesar. Kemudian Navin dan Alekia pun meresmikan hubungan mereka dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.